Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai pada Injil Lukas bab 8. Kita mulai dengan perikop yang pertama dengan judul Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus melanjutkan pelayanannya, berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak tinggal di satu desa saja atau di satu kota saja untuk jangka waktu yang lama. Yesus harus pindah dari kota ke kota, desa ke desa, dusun ke dusun. Kalau sekarang mungkin sudah dari negara ke negara. Dahulu kan terlalu jauh ya, kalau dari negara ke negara ya, belum ada pesawat. Kalau sekarang kita sudah ada YouTube, jadi kita bisa lintas benua ya, antar negara. Tidak pandang waktu, tidak pandang ruang ya. YouTube bisa menjangkau dimanapun di seluruh dunia. Yang penting ada akses internet. Yesus juga didampingi oleh tentu ke-12 murid-muridnya ya. Ini ada siapa ini? Ada Petrus. Ini siapa nih? Nggak tahu saya. Ini Yudas ini. Lalu juga ada beberapa perempuan yang telah disembuhkan ya dari berbagai penyakit dan juga roh-roh jahatnya. Termasuk diantaranya adalah Maria Magdalena. Ini dikisahkan sebagai Maria Magdalena. Maria Magdalena ini dibebaskan dari 7 roh jahatnya. Banyak sekali ya. Kena satu roh jahat saja kita sudah kelabakan ya. Sudah sakit-sakitan ya, apalagi 7 roh jahatnya. Ya, bersyukurlah Maria Magdalena sudah dibebaskan ya dari 7 roh jahat. Lalu ada Yohana istri Kuza ya, bendahara Herodes nih, Yohana ini. Lalu ada Susana, ini Susana. Dan banyak perempuan lain juga. Mereka ini ikut dalam rombongan ke-12 murid ini. Jadi mungkin bagian konsumsi ya. Kalau perempuan kan biasanya bagian memasak, bagian dapur, bagian konsumsi, dan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi mereka ini keluarkan uang dari harta benda mereka pribadi ya, sebagai wujud persembahan kepada Yesus yang sudah membebaskan mereka dari berbagai penyakit dan juga roh-roh jahat. Jadi mereka memberikan persembahan dari kekayaan harta benda pribadi mereka sendiri masing-masing untuk melayani Tuhan Yesus dan rombongannya di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Tentu memberitakan Injil Kerajaan Allah itu juga butuh biaya toh. Kan paling tidak butuh makan ya. Kalau sekarang kan butuh tempat tinggal kan. Kalau mewartakan pergi ke kota, ke desa kan, kalau sudah malam kan kita butuh menginap ya. Ya mungkin di tempat yang murah saja ya. Tidak usah mahal-mahal, tetapi tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi mereka semua ini melayani dengan ikhlas karena sudah disembuhkan ya. Diberkati, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka memberikan pelayanan sebagai wujud persembahan, rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita semua harus menggunakan kekayaan kita bukan untuk kesenangan diri pribadi kita semata, tetapi kita harus menggunakan kekayaan kita untuk melayani Tuhan ya, dengan ikhlas, dengan gembira.
sebagai wujud persembahan kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Lukas bab 8. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.